ashabal fadilah hayatat tahkim mukhtarimin wal mukarram li jamil asatidah al mukarram wa ya ayyuhal hadirun al muhbubun indallah wa kana al-lailu la yakunu kamilan dunal qamar wa kana an-naharu la yakunu kamilan dunas syams wa kana salami la yakunu kamilan duna ijabatikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan dan memohon ampunan hanyalah kepadanya. Kita berlindung dari kejahatan diri dan dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk atau hidayah. Aku bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpuk hanyalah milik Allah yang maha agung. Salat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, lipur lara di kala duka, pemikat kolbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan terbaik dalam semua aspek kehidupan. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah saya akan menampilkan kultum dengan judul keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran untuk penjelasan-penjelasan untuk manusia dan pembeda antara hak dan yang batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Oleh karena itu hadirin, perbanyaklah kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kalau bisa 1 juz 1 hari, atau 5 juz 1 hari, atau paling banyak yaitu 30 juz 1 hari. Kalau misalnya kita tidak bisa membacanya, cukup kita pandangkan dan berkata kepada Allah, ya Allah, kenapa hati ini keras sekali dan sombong sehingga seakan-akan tidak memerlukan Al-Quran? Kemana saja engkau sibuk dengan keduniaan, sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya pemberian dari Allah, tetapi engkau lupa membacanya Al-Quran yang suci, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahannya. Padahal dengan membaca Al-Quran, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibni Mas'udin yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Misalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi.
Oleh karena itu hadirin, alangkah ruginya orang-orang di dunia ini apabila ia tidak membaca Al-Quran. Janganlah terlalu beralasan tak punya masa untuk membaca Al-Quran. Buktinya hadirin, buku-buku lain dibaca tapi Al-Quran tak dibaca, rugi. Sibuk berniaga tapi tak sempat membaca Al-Quran, rugi. Sibuk berpolitik tapi tak punya masa untuk membaca Al-Quran, rugi. Pintar nyanyi, pintar joget tapi tak pintar membaca Al-Quran. Pintar main bola, pintar main ML tapi tak pintar membaca Al-Quran, rugi. Pintar ilmu-ilmu akademik tapi tak pintar membaca Al-Quran, rugi. Rugi sekali, rugi dunia dan akhirat. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perbanyaklah kita membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menambahkan iman kita. Percuma seseorang pakar ini, pakar itu tapi tidak nambah imannya. Ya saudara, kita yang akan nanti bertemu dengan Allah, yang kita andalkan adalah iman kita. Semuanya kita tinggalkan, harta tinggal, istri tinggal, anak tinggal, bahkan jabatan yang kita banggakan tiap hari, semuanya tinggal begitu saja. Oleh karena itu, dunia hanyalah tempat sementara. Tugas kita adalah mencari amal. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama hadzihil hayatid dunya illa laibu walah." Ketahuilah, sesungguhnya dunia hanyalah tempat sementara. Oleh karena itu, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Perbanyaklah kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Kepada orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, semoga mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nantinya. Cukup sekian kultum dari saya, burung irian singgah di kayu. Cukup sekian dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.